Selamat siang Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Laboratory. Sebelumnya boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa? Oke, baik Mami Papi. Sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amma. Di sini kami semua biasa dipanggil Miss atau Mister. Selanjutnya misalnya akan menjelaskan mengenai Global Art itu apa. Jadi Global Art itu perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Maherbo pada tahun 1999 di Malaysia. Dan saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang. Untuk di Indonesia, Global Art sudah ada sejak 2004. Dan di tahun ini kita sudah ada lebih dari 100 cabang yang pakai. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah ada sejak 21 tahun lalu. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu Global Art itu apalagi sih pengertiannya? Jadi Global Art itu merupakan pendidikan otak kanan pendidikan non formal menggunakan otak kanan, yang dimana di Global Art itu kita menggunakan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi pendekatan di Global Art dengan menggunakan otak kanan itu seperti apa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, dan mengurangi stress release pada anak atau memberikan stress release pada anak. Selanjutnya di Global Art itu kita ada 2 program, yaitu core program dan engagement program. Untuk core program itu kita ada namanya visual art. Visual art ini merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai dengan menggunakan konsep ide cerita. Jadi nantinya itu di dalamnya itu terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Selanjutnya untuk attachment program atau program tambahan kita itu ada yang namanya 3 dimensi, yaitu ada cultural art, deco art, clay, dan craft. Untuk 2 dimensi kita itu ada yang namanya karton dan komik serta acrylic painting. Jadi seperti itu. Tujuan dari 2 dimensi 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak dalam teknik menggambar dan mewarnai. Nah, tujuan lainnya juga dari core program dan engagement program tadi yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam fokus, meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan stress release pada anak. Jadi seperti itu yang Papi. Selanjutnya mungkin Papi ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, untuk perbedaannya mungkin Papi tahunya itu Global Art itu les menggambar saja. Jadi kita itu les Global Art itu les kreativitas, yang dimana kita itu mengedepankan namanya ide konsep. Jadi perbedaan yang pertama yaitu dari tujuannya. Tujuan les menggambar di luar dan les menggambar di Global Art itu berbeda. Jadi kalau les menggambar di luar itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam teknik menggambar dan teknik mewarnai saja, sedangkan kita di Global Art itu tujuannya untuk menyiapkan dan mengarahkan anak agar siap memasuki dunia kreativitas industri. Jadi seperti itu Ami Papi. Lalu selanjutnya itu dari seni alirannya. Untuk les menggambar di luar hanya menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Sedangkan di Global Art itu kita menggunakan commercial art, yang dimana kita itu memiliki ide jual dan konsep cerita. Jadi kita tuh mengedepankan yang namanya konsep ide cerita. Jadi semakin inovatif, semakin kreatif, dan semakin out of the book, maka semakin tinggi nilai valuanya. Contohnya jika di aliran seni yang di les menggambar di luar itu aliran seni fan art, tujuannya itu hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja, sedangkan untuk realis itu kita tuh meniru
sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi seperti itu. Contohnya dari seni realis itu kita itu seperti menggambar apel, menggambar hewan, menggambar buah dengan sesuai bentuk aslinya. Sedangkan kita di global art yaitu commercial art, contohnya itu seperti yang ada pada logo iPhone. Karena kita tahu kan logo iPhone itu apel, tapi di logo iPhone itu tidak terlihat seperti dua dimensi dan tidak terlihat memiliki warna. Justru itu terlihat menarik karena apa? Karena konsep ide ceritanya itu pada gigitan apelnya itu. Jadi seperti itu tapi lalu yang ketiga itu perbedaannya dari tekniknya. Untuk teknik menggambar di menggambar di luar itu hanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global itu menggunakan namanya 4 teknik. Itu ada teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik memurni dengan benar. Nah, untuk teknik penarikan konsep itu kita dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu tokoh utama itu mau dijadikan apa sih? Jadi di global itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the book mungkin. Maka makin tinggi nilai valuenya. Jadi seperti ini Oke. Ini tidak ada di dunia, bisa saja kita gambarkan di global art. Jadi asal memiliki nilai positif dan memiliki alasan yang jelas. Lalu yang kedua kita lanjutkan untuk masuk ke yang namanya penarikan ide ceritanya. Itu yang biasa kita bilang my story. Lalu selanjutnya itu kita masukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu yang kopi. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu mungkin saya akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi kita itu di global art masuknya itu pendidikan otak kanan yang rapi karena kita tulis kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu masuknya akademik, seperti yang Mangkuri tahu bahwa kita di Indonesia itu dari TK hingga kuliah kita selalu menggunakan namanya otak kiri atau akademik, seperti menghafal bahasa, terus menghitung, menulis, itu masuknya ke pendidikan otak kiri. Sedangkan mungkin yang mereka tahu bahwa di luar negeri, khususnya di negara maju, biasanya itu orang tua mereka tuh lebih mendapatkan yang namanya pendidikan otak kanan. Alasannya karena mereka menganggap bahwa pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki dunia akademik, pembelajaran akademik. Jadi seperti itu. Contohnya di negara Jerman. Di negara Jerman itu umur 3 tahun baru diajarkan yang namanya belajar menghitung, menghafal, dan menulis. Jadi sebelumnya itu mereka diajarkan terlebih dulu pendidikan otak kanan. Tujuannya orang luar yang seperti tadi Miss bilang, tujuannya itu orang luar menganggap bahwa pendidikan otak kanan itu mensupport pendidikan otak kiri. Karena apa? Karena itu pendidikan otak kiri kita itu membutuhkan namanya fokus, kepercayaan diri, lalu penyaluran emosional, serta yang biasanya kita bilang itu memberikan stress release. Jadi seperti itu yang Papi. Jadi jika Papi ingin melihat beberapa preview mengenai pentingnya global art bagi anak-anak mereka karena telah memberikan banyak manfaat bagi anak mereka, seperti anak itu lebih fokus, lebih percaya diri, dan tidak hanya jago dalam menggambar saja tapi juga mewarnai. Jadi seperti itu Papi. Jika ada yang ingin tanyakan kembali, mungkin Papi bisa ditanyakan.